Terus nanti kalian sebelum melakukan ke spektro, kalian itu harus nyiapin sampelnya. Sampelnya itu yang tadi yang udah dijelasin, kayak buat larutan baku larutannya. Misalkan ada 5 konsentrasi kalian buat. Misal 1 ppm, 2 ppm sampai ke 5 ppm. Itu kalian buat dulu si larutan itu. Nah, nanti kalian itu si larutan itu dimasukin ke pial. Kalian tahu gak pial yang segede gini, yang kecil buat nyuntik gitu, masukin ke vial. Nah, dari masing-masing vial itu nanti ditandain dilabelin pial 1 ppm, pial 2 ppm sampai ke 5 ppm. Misal udah simpen di sini, udah siap. Nah, kalian yang pertama itu hidupin yang ini, yang merah tuh, yang alat merah itu buat ngebantu biar listriknya nggak mati. Terus yang kedua, kalau misalnya udah dijetrekin, itu kan yang ada ininya kan, on off-nya kan, nanti di onin aja. Terus yang kedua, kalian hidupin CV-nya, ininya. Terus yang ketiga, nanti kalian hidupin si alatnya. Di belakangnya kan itu ada on off-nya kan, warna hitam. Sok kayaknya ada, emang ada sih. Lihatin aja di kameranya, ada nggak? Ada. Mana Sini, orang di aku sini. nggak lihat juga. Ada on off air tadi. Ada. Nggak tahu. Udah gak tahu. Nanti kalau Emang ternyata di bawah kita. iya benar. Salah menjawab dulu. Nanti kalau misalkan komputernya udah siap, semuanya udah siap, kalian masuk ke aplikasi Thermo Insight. Ini okein aja. Bentar ya. Udah lama ya. Nah, ini kan ada 5 item kan. Kita pakainya cuma 2, pixel sama scan. Nah, untuk pixel itu yang udah diketahui panjang gelombangnya. Kalau scan itu yang belum diketahui panjang gelombangnya. Jadi kalau misalkan di jurnalnya ada range misal 230 sampai 300. Nah, kalian pakai yang scan karena kan belum diketahui panjang gelombang secara spesifiknya. Paham nggak? Klik scan-nya. Nanti kayak gini menunya. Nah, kalau misalkan kalian masukin blanko atau udah dikalibrasi, itu biasanya tetap hasilnya itu 0,000, paling maksimal itu 0,001 atau 2 gak apa-apa, tapi di sini ya, bukan di sini. Nah, kalau misalkan hasilnya 0,5, berarti si blankonya atau si larutannya itu kotor kayak gitu. Jadi kalian harus cari yang bersih atau yang jernih. Terus yang ini buat yang panjang gelombangnya. Misalkan nih udah dimasukin sampelnya ya, kalian ini mau ke HPLC, panjang gelombangnya itu misal 645 nanometer. Kalian boleh masuk ke HPLC yang tadi belum ya? Nanti masukin ke HPLC, ini panjang gelombangnya. Terus biasanya kalau misalkan lurus itu tandanya kurang bagus atau jelek, karena kan kotor kan, sampelnya itu kotor, jadi nggak teridentifikasi, nggak terdeteksi kayak gitu. Kalau misalkan hasilnya bergelombang, naik turun, jadi 1 ppm, 2 ppm makin naik itu bagus. Tergantung dilihat lagi persyaratan di jurnalnya itu berapa sampai berapa. Terus biasanya itu sampelnya itu dilihatnya di sini nih. Misalkan kafein 1 ppm, kafein 2 ppm sampai 5 ppm. Di sini ada hasilnya, panjang gelombang, absorbansi sama waktunya. Misal di sini ada semuanya. Terus kalian sebelum ke sini, sebelum dimasukin, kalian harus setting dulu. Setting deskripsinya apa, misalkan identifikasi kafein, identifikasi vitamin, terus nanti dicentang. Habis itu ke instrumen. Ini kan beberapa menu kan, klik aja. Kita kan nyarinya cuma absorbansi kan, jadi absorbansi. Ini panjang gelombangnya dari jurnal, dari yang tertinggi dulu ya, misal 300 nanometer atau 400 sampai 200. Nah, dari yang sini ke sini itu gak usah, karena nanti disesuaikan aja sama jurnal referensi kalian. Terus masuk ke sampel. Tadi berapa konsentrasi sampelnya? Ada berapa ppm? 4.
4 misal. Kalian boleh namain sampel 1 sampai sampel 4 ataupun boleh dinamain kafein 1 ppm sampai kafein 4 ppm. Udah nih, kalau misalnya udah disetting semua, kalian mencet atau klik make sure. Nah, kalau tandanya kayak gini, si komputernya atau si alatnya itu minta blanko atau minta dikalibrasi. Kalibrasinya pakai apa? Pakai larutan yang pakai larutannya. Misalkan di jurnalnya dikalibrasi menggunakan Aquades atau larutannya itu larut dalam Aquades, larut dalam alkohol. Jadi disesuaikan aja. Kalau misalkan si sampelnya larut dalam Aquades, ya udah berarti blankonya pakai Aquades. Tapi kalau misalkan blankonya atau sampelnya si kafein itu larut dalam alkohol, berarti pakai alkohol. Jadi dilihat dari si jurnalnya. Terus habis itu ini kan ada dua. Ini namanya alat cuvette. Yang satu buat blanko, yang satu lagi buat sampel. Gak apa-apa yang mana aja sih, nggak ada ketentuan buat ini buat blanko, ini buat sampel harus kayak gitu, nggak ada. Terus nanti kalian ambil salah satu. Nanti perlu hati-hati ya, karena ini lumayan mehong. Cuvette, ini namanya cuvette, lumayan mahal, harganya sekitar 5 jutaan satu ininya. Ya nggak sih teh? Bener kayaknya. Oh iya. 5 jutaan. Nanti apa? kan kesini nih, nanti tuh kita bikin cairannya dulu. Sampelnya dulu. Iya betul. Terus bikin sampelnya dulu kapan? Apanya? Bikin sampelnya? Nanti kalau misalkan praktikum, kita mah hanya ngegunain alatnya aja. Ngerti gak? Kalian biar paham ngegunain alatnya. Karena kan kalau misalkan buat sampel kan kalian udah pelajari sama Pak Dadan, tinggal mengulas lagi. Ya enggak? Berarti di data pengamatannya nanti gimana teh? Kayak kita bisa tahu apa ya? Si dalam situnya tuh kayak gimana? Gimana ya ngomongnya? Nanti ya, kita satu-satu. Nah, setelah itu dimasukin si alkoholnya misalkan sampai sini. Terus dibersihin pakai tisu satu arah aja, misalkan 1, 2, udah jangan digini-giniin ya, satu arah aja. Habis itu kalian masukin ke si alatnya. Nah, yang beningnya itu madep sana, yang burungnya madep sini, madep kita. Ini kan di sini ada ini ya, tuh kelihatan nggak? Ada ini. Ya. Ditutup, baru diokein kayak gitu. Nanti keluar nih, dia tuh seret, ininya tuh keluar. Yang gelombang-gelombang itunya. Betul. Terus nanti yang cuvette kedua itu kalian isi sampel. Sampelnya itu dari yang terkecil ke yang terbesar. Biar nggak apa-apa kalau misalkan dari yang terkecil ke terbesar itu gak dibilas juga nggak apa-apa, karena kan konsentrasinya makin tinggi kan, jadi nggak apa-apa. Kecuali kalau misalkan dari yang terbesar ke yang terkecil, jadi kalian harus dibilas. Cuma kalau misalkan kalian kurang percaya dari yang terkecil yang terbesar, gak apa-apa mau dibilas juga, lebih bagus kayak gitu. Cuma nanti masukin, misalkan ya make sure lagi. Ini yang make sure yang kedua itu biasanya minta sampel bukan blanko lagi. Masukin yang 1 ppm, masukin dibersihin dulu. Kalau si blankonya itu dikeluarin, yang blanko ini ganti sama si sampel. Tutup lagi ke oke. Begitu seterusnya sampai ke konsentrasi kelima. Cuma nanti setiap mau make sure atau setiap mau diidentifikasi, si sampel ini yang ada di dalam ini dituangin ke tempat yang awal, yang di pial itu, ngerti gak? Nah, habis dituangin ke tempat awal, ambil yang kedua, dimasukin lagi ke tempat awal, ambil yang ketiga, masukin lagi. Ini juga nanti datanya otomatis udah ada di sini semuanya. Paham nggak? Bener. Jadi nggak perlu dicuci, nggak apa gitu Pak? Perlu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan memastikan takut datanya makin gede atau takut datanya error, nggak apa-apa. Oke, kalau misalkan udah semuanya, kalian nanti dipoto. Ini kan biasanya ada gelombang-gelombang kayak gitu. Ini ada hasilnya, dipoto. Nanti data pengamatannya itu dari hasil ini ditulis lagi.
Misal kafein 1 ppm itu absorbansinya berapa, panjang gelombangnya berapa, ininya berapa. Kalian tulis pakai tabel di laporan kalian. Terus nanti si dokumentasi ini dilampirin di lampiran gitu. Ada yang mau ditanyain? Itu yang putih-putih ini apa, Kak? Tutupnya. Mana putih-putih mana? Ini tutup. Oh, itu mah tutupnya. Nanti pas kita pakai ini Enggak, ditutup ya? enggak usah. Ini mah buat kayak ngebilas kan, dikocok-kocok gitu, jadi biar nggak pakai tangan gini, gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Masukin belangkonya berarti cuma satu kali aja? Apanya? Iya, cuma 1 kali aja. Kalau misalkan dia minta sih belangko, dikalibrasi dulu sebelum digunain alatnya, dibersihin lah kalau cara ini mah. Apa? Gimana? Kok kamu bisik-bisik? Enggak, itu kalau misalnya dia nggak minta belangko. Pasti bakalan minta. Kalau misalkan nggak minta berarti kita error kayaknya, komputernya ada yang error, jadi kita harus close dulu semuanya. Jadi di setting dari awal data-datanya, setting semuanya kayak gitu. Berarti nanti tiap kelompok kesini ya, satu kelompok gitu. Satu kelompok, Ini cuma kelompok nanti ini tuh buat 1 semester apa gimana, Teh? 1 semester kemungkinan ya, tapi nanti diskusiin lagi. Terus yang kelompok nanti diskusin lagi. Enggak. Ada lagi yang mau ditanyain? Cukup? Udah kayaknya Udah cukup. Oke, kalau udah pindah ke pinggir. Sini. Nah, ini Bentar ya, minum dulu sebentar. sok. Ini namanya HPLC. Ini. Ini HPLC, ini PC-nya. Kalau misalkan pakai HPLC-nya aja bisa nggak bisa, karena kan datanya nggak mungkin muncul sekecil ini. Jadi kita butuh butuh PC-nya. Nah, untuk iniin HPLC, langkah pertama itu kita siapin fase gerak. Nah, kalau yang tadi kan fase gerak atau kalibrasinya itu pakai belangko ya. Kalau ini fase gerak namanya. Fase geraknya ini dibuat tergantung pelarut dari sampel tersebut. Misalkan sampelnya A, pelarutnya di dalam senyawa organik. Berarti fase geraknya kemungkinan besar pakainya senyawa organik. Nah, kalau TEK pakainya metanol sama aquabides. Ya kan? Nah, terus bikin fase geraknya sebanyak 1 liter atau 1000 ml. Setelah itu fase geraknya akan dialirkan ke alat. Cara gimana? Ini detektor, ini kromatogram, ini pompa. Nah, detektornya itu dinyalain, kromatogramnya dinyalain, pompanya tadinya lurus jadi putar ke sebelah kanan. Ini teh yang buat nyalain ya? Ini, Oh iya. ini sama ini, Iya itu dia. kan? Jadi pompanya putar ke sebelah kanan, baru si fase geraknya diklik dulu ini purging atau kalibrasi yang ini yang nomor 2. Habis itu fase geraknya akan ngalir sendiri ke dalam pipa, ya kan? Udah masuk ke dalam alat, dia akan keluar sendiri juga ke pembuangan bagian bawah. Nah, kalibrasinya itu butuh waktu 30 menit. Jadi kita tunggu dulu 30 menit. Setelah 30 menit baru kita masuk ke dalam aplikasinya. Nah, aplikasinya ini namanya LC Solution. Nah, klik nomor 1, habis itu nanti akan muncul tampilan analisis 1. Kenapa nggak dibuka aplikasinya? Karena alatnya nggak nyala. Tuh, karena mereka sering berhubungan. Kalau alatnya nyala, pasti bisa dibuka aplikasinya. Kalau misalkan kalau nggak nyala alatnya, nggak akan bisa dibuka aplikasinya. Nah, nanti di bagian bawahnya itu dimasukkan tuh kayak laju alirnya, yang kayak tadi di papan tulis, laju alirnya, panjang gelombangnya tuh yang tadi dapatkan di spektrum yang sudah pasti baru dimasukin. Nah, nanti di sebelah kiri pojok ini akan ada bacaan start. Diklik startnya, nanti akan muncul pemberitahuan atau info kayak klik OK gitu. Cuman jangan klik OK dulu karena kita belum siapin sampelnya, ya kan? Sampelnya itu sudah dibuatkan konsentrasi yang tadi kayak ppm tadi. Jadi konsentrasinya itu dalam satu konsentrasi itu perlu sekitar 20 milian. Jadi sekalian lah buat ini gitu kan. Kalau misalkan kalian pakai HPLC juga. Nah, sampelnya itu kan masih di dalam lab ukur. Gak mungkin kan kita saring gitu aja sama dari lab ukur ke Erlenmeyer misalkan. Nah, nggak mungkin segampang itu. Jadi caranya
di dalam lab glucose itu tuangin dulu ke beker gelas sampelnya, isi sampelnya masukin ke beker gelas, dari beker gelas dipindahin ke suntikan tikus yang 30 cc atau 15 cc, tahu kan? Squid. Nah, habis itu masukin tuh sampelnya ke dalam squid, jarum squidnya tuh diambil, dicopot. Nah, diganti pakai sharing filter ini, masukin ke sini. Kalau misalnya pelarutnya senyawa organik, pakainya warna kuning. Kalau yang non organik, pakainya warna ungu. Oke, tergantung pelarutnya dia senyawa apa. Nah, udah kan dimasukin ke mulut suntikannya itu ke dalam sini. Setelah itu didorong tuh suntikannya keluar, cairannya sini, ditampung pakai vial. Oke, setelah itu siapin kolomnya, ada di sini. Nah, ini namanya kolom. Awalnya dia belum dipasang pipa kayak gini. Awalnya dia cuman tutupnya gini aja tanpa pipa. Tuh, diganti pakai yang pipa. Cara bedainnya yang bagian atas itu akan ada bacaan flow, yang flow ini, kan? Nah, ini yang atas tuh pipa yang bening, yang bawah itu yang coklat. Ini gunanya untuk penyaringan juga. Jadi sampelnya disaring 2 kali. Sebelum disuntikan sama sesudah disuntikan baru masuk ke alat. Gitu. Jadi ini tuh disaring setelah kita menyuntikan lagi. Suntikannya juga beda. Misalkan, jadi kan tadi sampelnya di dalam vial ya. Iya. Nah, cara ngambilnya kan nggak mungkin pakai sendok. Jadi diambil lagi pakai suntikan HPLC. Ini diambil sebanyak 20-40 mikroliter aja. Nah, misalkan ini udah disedot kan pakai suntikan. Ini dibuka tuh merahnya, ini juga diambil. Bayangkan aja ini suntikannya, dimasukin ke lubang yang kecil ini. Nah, ini misalkan suntikannya nih udah dimasukin sampelnya, didorong sekaligus, jangan sedikit-sedikit sampelnya, tapi dorong sekaligus, langsung ini yang diputar ke kanan, ke bawah. Habis itu klik OK. Jadi harus berbarengan, nggak boleh ini dulu, misalkan jeda 1 atau 2 detik, nggak boleh. Jadi nanti tuh di Jadi di sana ada orang, Nah, 2 orang iya, jadinya. 2 orang. Jadi ini disuntikin sekaligus, dikebawahin, baru klik OK. Gitu. Kalau misalkan sampelnya sudah masuk ke dalam alat ini, pasti akan muncul kurva yang naik turun itu, yang gunung lembah. Kalau misalkan nggak ada, berarti sampelnya nggak masuk atau nggak kedetek intinya. Itu biasanya kan apa Kak kalau kayak gitu? Missnya itu gara-gara misalkan kita terlalu lama ngeklik ke bawahnya, dorong ke bawahnya, atau teman kalian terlalu lama pencet OK-nya gitu. Jadi harus berbarengan, suntik, ke bawahin, OK. Terus nanti kalau misalnya udah terjadi kayak nggak ada untuk ininya, nggak kedetek, terus kita balikin lagi dari awal gitu. Nah, nggak usah. Kalau misalkan masih belum 4 jam alat ini nyala atau jalan, kalian suntikan lagi aja, tapi harus dijeda 10 menit. Kan kalau misalkan udah di semprot gitu ya, sampelnya udah masuk ke sini, cuman belum kedetek datanya, pasti kan dia range waktunya langsung 10 menit gitu. Tergantung laju aliran yang kita pakai yang tadi di sana. Per sekian detik, per sekian menit. Nah, pasti dia sesuai sama yang udah kita atur awalnya tadi, yang pas masukin data. Gitu. Tunggu dulu 10 menit, walaupun datanya nggak ada gitu ya, lurus-lurus aja, nggak ada kurvanya, tunggu 10 menit. Kalau udah jeda 10 menit, baru kita suntikan lagi. Selama dia belum 4 jam nyalanya. Kalau misalkan dia udah 4 jam, harus dimatikan. Caranya gimana? Ini pencet purging lagi, kan udah nyala nih, udah selesai kan. Pencet purging, tunggu 30 menit, baru ini diputar lagi, lurusin lagi sampai dia nutup, baru matiin. Gitu. Itu cara untuk matiin alatnya. Berarti kalau kan tadi di sini kayak ada penutupnya gitu ya, kayak jarum gitu. Berarti kalau saya menggunakan berarti taruh lagi ya? Iya, taruh lagi. Biar gak berdebu lah, kan kecil itu ya nggak mungkin kelihatan ya debunya kayak gimana. Bisa dibersihkan gitu. Ya biar jaga aja gitu. Berarti kita juga harus nyiapin squid juga Kak buat diri kita sendiri atau dapat dari lab? Nah, kalau squid yang buat nginin sampel buat kesini itu sendiri.
Cuman kalau ini akan disediakan di lab karena ini satunya 4 juta. Ya, mungkin kan kalian ini sendiri gitu bawa kayak gini. Tuh, sebenarnya dari Jerman ya kan, di Indonesia belum ada. Tuh, dia harus PO. Jadi jangan sampai lah. Plastik. Hati. Jadi kalau itunya udah dimasukin tutup lagi nih ya. Tutup lagi. Langsung aja tutup. Tutupnya nggak usah pakai yang merah, yang penting jarum ini aja. Oh, jadi ini mah nggak apa-apa. Berarti sampel dimasukin, ditutup dulu apa langsung putar aja dulu? Nah, ini kan Masukin, putar. dorong, udah diam aja nggak apa-apa, suntikannya di sini. Yang penting kita sambil megang suntikannya baru kayak gini, dorongin. Takutnya suntikannya jatuh, ya suntikannya kan ke kaca. Dari Jerman. Iya, yang ini 4 juta. Kalau misalkan jatuh ya Sebelumnya ada yang pernah nggak ada. Ya lu takut Jangan sampai. Jangan sampai. Oh, berarti nanti pas disuntikin ke sini tuh si ininya tuh dicopot ya atau udah di sini? Enggak, ini tuh tutupnya doang. Apa ya? Doang. Jadi pas kita mau masukin sampel ini copot dulu Oh iya, baru copot. Ini disimpan di sini atau di mana? Iya, di sini juga nggak apa-apa. Oh, apa? Nggak apa-apa. Yang penting suntikannya itu pas kalian kan ini suntikan ya besar gitu kan, intinya besar lah gitu kan. Nggak mungkin kita nggak pegang gitu, takutnya jatuh. Mending pas nyuntik masih di dalam keadaan pegang, tapi ini diputar ke bawah. Gitu. Jangan sampai suntikannya kita lepas kita putar ke bawah, takutnya jatuh, kesenggol atau gimana. Gitu. Kalau ini mah tetap dibuka, diambil. Karena ini cuma buat nutupnya aja. Karena lubangnya kecil tuh, susah dibersihinnya. Lagi tanyain. Oh ya, nanti keluar datanya itu tadi yang kurva naik turun lembar itu gula. Habis itu faktor tensi. Nah, di dalam kurva tadi sebenarnya itu bisa kebaca senyawa organik atau senyawa turunannya. Tapi kalau pakai HPLC itu nggak bisa, harus pakai FTIR. Itu. Nanti kalau kalian penelitiannya atau praktikumnya mencari senyawa baru atau senyawa turunan baru, itu pakai FTIR. Dari spektro ke HPLC baru ke FTIR. Iya nih ya. Kita prakteknya tuh menggunakan dua alat ini atau misal satu ini dulu atau ini dulu gitu atau gimana? Tergantung kalian identifikasinya pakai apa. Kalau misalnya dua-duanya dari sini dulu terus ke sini gitu. Pasti. tergantung yang di modulnya apa gimana? Iya, tergantung yang modulnya. Cuman kan karena kita masih praktikum ya, paling kan yang penting kalian udah tahu nih prinsip kerja alat ini kayak gimana. Walaupun bentuknya berbeda, tapi prinsip kerjanya HPLC tetap sama.